Apa tetap di depan, Bro? Kenapa? Nunggu Pak Yai presentasi. Nah, makanya saya terpulang aja gimana? Nanti Pak Yai bisa presentasi minggu depan, nanti nyambung sama presenter yang lain gitu, supaya materi saya bisa selesai. Oh, siap, Pak. Oh, gitu. Siap. Ya. Oke, saya setuju dilanjut aja, Prof. Iya, oke. Oke, Nggak lama monggo. kok, insya Allah sebelum 11:30 kita selesai. Oke, siap. Oke, ya chapter 10 ini karena ini special pricing practice, ini semua bisa lihat slide saya ya, mestinya bisa ini. Ya, Mas Bram bisa ya? Nah, kalau bisa nanti segera saya, saya besarkan. Oke, jadi ini karena kelanjutan itu maka hampir banyak yang sama ya. Company must operate ya, to survive company must operate in most efficient minimum cost point. Jadi harus mau tidak mau setiap perusahaan itu harus cari biaya yang rendah. Supaya apa? Supaya gambar yang tadi itu kurva AC-nya itu bisa turun. Ya. Oligopolistic where there are several powerful firm ya. Seperti yang kita lihat, OPEC itu di dalamnya itu ada perusahaan-perusahaan besar yang mereka itu bisa mengatur harga ya. Bisa mengatur harga, bisa saling berkompetisi, bukan berkompetisi, mereka janjian ya, mereka janjian untuk menentukan berapa output yang mereka keluarkan dengan harga yang berapa ya. Bahkan kalau mereka itu bekerja sama menjadi semacam kartel gitu, itu mereka bisa seperti monopoli. Kalau monopoli itu kan sebetulnya poli itu seller ya, penjual. Mono itu adalah satu, jadi penjualnya satu. Tapi kalau kemudian oligopoli itu beberapa perusahaan yang besar-besar itu bergabung jadi satu untuk menentukan produksi, menentukan harga, ya mereka sebetulnya beroperasi seperti halnya monopoli. Ya, ini kartel itu syaratnya apa? Small number of large firm facilitate ya, geographic proximity, homogeneity, ini yang tadi ya. Terus kemudian entry to industry difficult, susah, cost condition similar ya. Nah, mari kita lihat ini. Ideal kartel. Ini adalah total industrinya ya. D ini adalah price-nya, MR ini adalah di sini, ini adalah MC-nya. Nah, mari kita lihat. Ini company 1 yang kiri, ini company 2 yang tengah ini. Setiap perusahaan, tadi saya sudah bilang, setiap perusahaan itu mempunyai biaya yang berbeda-beda. Maka yang kita lihat ini, AC itu untuk nomor 1 itu di sini. Yang nomor 2 itu di sini. Apa yang kemudian membedakan? Yang membedakan itu ya nanti efisiensinya. Kenapa? Karena kalau dalam kartel itu harganya harus sama. Ini lihat. Dari mana penentuan harga ini? Dari MR sama dengan MC. Ini MR sama dengan MC. Lagi-lagi. Tambahan unit, berapa revenue-nya, berapa cost-nya, dan itu harus sama. Kalau yang revenue-nya masih lebih besar, produksi terus. Jangan sampai kemudian MC-nya itu lebih besar dari MR-nya. Ketika ini sudah dipenuhin, MR-MC-nya, tarik ke atas. Tarik ke atas itu jadi P. Inilah yang kemudian harga yang harus dijual oleh perusahaan ini dan perusahaan ini. Jadi ada dua perusahaan yang menjual dengan harga yang sama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah ini AC, AC-nya. Ini AC-nya di sini, ini AC-nya di sini. Jadi pertanyaannya adalah mana sebetulnya yang lebih menguntungkan? Ya jelas perusahaan yang company 2 ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena ini yang diarsir, ini adalah profit untuk yang A, yang company 1. Yang diarsir ini itu adalah profit yang di company 2. Ya ini lebih besar, ya pasti lebih menguntungkan. Ya. Nah, kalau company 1 tahu bahwa AC-nya begini dan P-nya segini, harusnya dia harus selalu memikirkan efisiensi supaya AC-nya itu bisa turun, sehingga nanti ininya bisa lebih besar. Mungkin segini, dan seterusnya. Bisa segini, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat ini ya. Bayangkan, ini perusahaan 2 ini dengan harga yang sudah ditetapkan. Kartel itu harus setuju bahwa dia harus komit dengan agreement. Harus menjual kuantitas berapa, harganya berapa.
Tapi kalau melihat bahwa company 2 itu perusahaan profitnya sangat besar sekali, dia bisa melakukan subversi terhadap agreement-nya. Subversi itu artinya dia bisa cheating, dia bisa nakal. Dia bisa karena tahu bahwa profitnya besar semacam ini, dia bisa mengambil market share dari yang sebelahnya, dari yang sini, market share. Jadi orang-orangnya yang pembeli-pembeli yang beli di perusahaan company 1 ini dia bisa pindahkan ke sini. Caranya bagaimana? Caranya company 2 ini diam-diam dia menurunkan harganya. Menurunkan harganya. Sehingga kemudian profitnya itu mungkin lebih kecil, mungkin juga lebih besar, ya tergantung berapa yang kemudian beli. Tetapi yang pasti yang akan berhasil itu adalah dia mengambil customer-nya ini ke sini. Nah, itu. Kenapa? Karena profitnya lebih besar ini di sini. Jadi collusion itu costly, kartel itu costly itu artinya memakan biaya. Yang pertama, there is a cost of forming a cartel. Kalau ada kartel maka harus ada agreement. Agreement itu maksudnya apa? Harus ada notaris, pengacara, ya dan semuanya itu kerjasama, harus meeting, harus ngeluarin biaya untuk pertemuan dan sebagainya, ya. Dan jangan lupa pertemuan itu kartel itu ada yang sembunyi-sembunyi ya, ada yang nyata-nyata. Kalau nyata-nyata itu seperti OPEC itu nyata-nyata kartel dia. Tapi ada yang sembunyi-sembunyi. Karena sembunyi-sembunyi kenapa? Kartel ini bisa beberapa perusahaan yang ada dalam satu negara. Nah, negara itu melarang kartel. Makanya perusahaan itu harus sembunyi-sembunyi. Kalau Anda baca buku itu Paul Kidd itu yang buku paket kita, itu di situ ada cerita. Dulu itu pernah ada kartel yang dilarang oleh negara di Amerika, tetapi perusahaan-perusahaan itu sembunyi-sembunyi untuk menentukan harga dan menentukan kuantitas, sehingga sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya ketahuan dan akhirnya masuk penjara. Ya. Terus kemudian yang kedua, itu yang pertama itu baru membentuk kartelnya. Yang kedua, monitoringnya. Monitoring untuk memastikan bahwa setiap partisipan dari kartel itu tidak cheating, tidak melakukan kecurangan. Ya. Siapa yang kemudian? Berarti harus nyawa pihak ketiga dan sebagainya, dan itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing partisipan. Kemudian ada punishment, ya kalau misalnya rugi, punishment harus mengundang pengacara dan sebagainya, dan itu adalah ada biayanya. Terus kemudian price leadership, nah nanti ini sebenarnya ini narasi aja bisa dibaca sendiri. Kemudian ada satu lagi yang price discrimination ini yang saya mau jelaskan ini. Price discrimination itu ada, maksudnya apa price discrimination? Price discrimination itu adalah produk dengan identical cost tapi sold in different market, different price. Jadi maksudnya begini, ini ya. Contohnya kalau kita masuk bioskop ya, itu biasanya ada perbedaan harga, yaitu harga untuk yang senior sama anak kecil. Ya. Kenapa kok nggak satu harga aja? Loh kalau satu harga itu nanti profitnya nggak besar. Tujuannya price discrimination itu adalah untuk menambah profit. Jadi kalau dibedakan berdasarkan apa? Kalau ini dibedakan berdasarkan ini senior, ini masih anak kecil, ya. Kosmetik misalnya, kosmetik item dijual di department store, ya, itu beda harganya dengan kosmetik yang sama dijual di toko obat, ya. Karena memang yang ini mungkin lebih inelastis. Kenapa? Karena orang harus beli karena untuk masalah kesehatan. Tapi kalau ini orang beli mungkin untuk perihal masalah kecantikan dan sebagainya. Jadi barang yang sama tapi dijual yang berbeda. Nah caranya apa? Syaratnya apa? No arbitrage. Arbitrage itu resale. Jadi karena dijual satu pihak murah dan satu pihak mahal, maka bisa dimungkinkan itu yang membeli dengan harga murah kemudian menjual barangnya yang murah itu kepada customer yang kaya yang harganya mahal. Nah, itu nggak boleh karena kalau ada seperti itu maka price discrimination menjadi tidak berjalan.
Demand curve mempunyai elastisitas yang berbeda. Nah, ini mau saya jelaskan ini. Ada 3 derajat diskriminasi. First degree diskriminasi harga, yaitu ketika penjual itu bisa mengidentifikasi berapa kemampuan bayar dari setiap orang. Dan ini susah dalam prakteknya. Jadi kita misalnya punya barang ya, dan barang ini dijual pada si A, kita tahu si A itu mampu belinya berapa, oke kita jual dengan harga itu. Si B kita tahu dia bersedia beli dengan harga berapa, maka kita jual dengan harga itu. Dan juga setiap orang itu kita tahu mereka itu berani bayar ke kita itu berapa. Setiap orang kan beda-beda ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kepingin beli, ada yang tidak kepingin beli, dan kita tahu semua sehingga kemudian kita bedakan harganya. Tapi itu hampir tidak mungkin. Jadi kita bisa tahu kemampuan setiap orang untuk membeli itu hampir tidak mungkin. First degree discrimination. Second degree itu adalah perbedaan harga ketika kita membeli barang dengan harga membeli dengan kuantitas yang banyak. Jadi kuantitasnya banyak sekali terus ada diskon. Tapi kalau kita belinya sedikit nggak ada diskon, malah lebih mahal. Nah, itu kan price diskriminasi. Tapi itu adalah second degree. Nah, yang banyak pembahasannya itu adalah third degree. Yang ketiga, diskriminasi yang terakhir, yaitu apa? Yaitu membagi customer itu berdasarkan market segmentasi. Jadi berdasarkan letak geografisnya, umurnya, gendernya, produknya, income-nya, dan sebagainya. Misalnya contoh begini, ya. Ini adalah totalnya. Ini adalah 2 pasar yang berbeda. Ya, Anda lihat, totalnya semacam ini, kenapa kok harganya nekuk seperti ini? Itu karena di atas PS, ini, 2 ini, itu ngambil dari sini. Ya, ini market A. Tapi ketika di bawah, itu dia ngambil yang di sini. Ya, sehingga ini itu ditarik ke sini. Nah, kalau satu harga itu PS. Ya. Kalau PS itu dia nggak akan dapat profit yang banyak, lebih baik dia bedakan. Jadi kalau untuk yang inelastis itu lebih tinggi, yang elastis itu lebih rendah. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Bayangkan, ini saja. Ini adalah inelastis ya. Ingat, ini inelastis, ini adalah elastis. Kalau inelastis itu pada apa? Pada misalnya Anda, Bapak Ibu semua, itu punya bisnis ya. Anda punya bisnis hotel. Ya. Hotel Anda itu adalah misalnya hotel yang targetnya itu adalah untuk ini misalnya untuk bisnis. Untuk bisnis. Jadi targetnya itu adalah untuk bisnis. Jadi yang tinggal di situ adalah pebisnis dan sebagainya. Maka hotel itu akan ramai pada hari-hari kerja. Ya karena hari kerja orang yang datang ke sana lagi rapat, lagi pindah keluar kota untuk rapat dan sebagainya. Dan perlu diingat bahwa hotel itu dibayar oleh bukan uang pribadinya pebisnis, tapi uang kantor. Sehingga berapapun harganya, kan kantor yang bayar, sehingga dia inelastis. Tapi kalau yang ini, itu elastis. Jadi lihat harganya berapa, langsung kuantitas berubahnya bisa sangat drastis. Siapakah itu? Ini adalah orang-orang travelers, orang-orang yang liburan. Jadi kalau liburan itu pasti akan sangat memperhatikan harga. Beda sama orang bisnis. Orang bisnis karena dibayar kantor nggak peduli mahal enggaknya, ya dia tetap akan tinggal di situ. Tapi kalau di sini itu adalah travelers. Travelers yang kemudian dia akan sangat melihat harga. Nah itu yang kemudian bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya Anda punya hotel, hotel itu untuk yang Anda mendesain hotel itu adalah untuk bisnis, maka Anda mahalkan pada saat weekdays dan Anda murahkan pada saat weekend. Kenapa? Karena weekend itu jarang sekali pebisnis itu mau tinggal di hotel untuk urusan bisnis pada weekend, ya. Sehingga weekend itu Anda murahkan. Karena hotel Anda adalah hotel bisnis, ya. Beda kalau Anda punyanya itu hotel yang untuk
resort. Resort itu hotel yang memang untuk orang berlibur. Hotel yang untuk orang berlibur, maka Anda bisa mahalkan ketika hari Sabtu Minggu, weekend. Tapi kalau hari biasa, Anda murahkan. Kenapa Anda bedakan? Lagi-lagi, untuk mendapatkan profit lebih banyak. Anda coba lihat ini terakhir saja ya. Ini kalau total, ini adalah demand schedule ini. A sama B itu dijumlah Anda dapat total kuantitas. 500 dari mana? Jumlahan 475 tambah 25 dan seterusnya. Ya, ini adalah total. Kalau total market, Anda lihat price, quantity, total revenue, market revenue, ini MR ya, fixed cost, ini marginal cost. Sebentar, saya mau memastikan Anda masih follow saya terus ya. Oke, makasih. Jadi perhatikan ini. Marginal revenue itu marginal cost. Jadi cari MR yang sama dengan kurang lebih sama dengan MC. Ini 6 sama 3. Ini MC ini 3. 3 semua. Ini 3, ini paling dekat dengan ini. Ini adalah laba paling besar. Jadi kalau total market satu harga. Market A sama market B tadi digabung jadi satu harga, nggak ada price diskriminasi. Profitnya adalah 10.500 ya. Mari kita lihat kalau misalnya ini market A ya. Ini yang paling dekat, yang labanya paling besar ini adalah 12.900. Ini hitung-hitungannya agak beda ini. MR-nya 17, margin cost-nya 3. Saya nggak tahu kenapa. Mestinya yang paling dekat ya, MRMC itu adalah ini mestinya. Mestinya ini min 9 itu paling dekat sama 3. Harusnya ini yang kemudian labanya paling besar. Tapi oke lah, kita pakai 12.900 ya. Ini. Jadi dijual dengan harga 24. Market A itu menjual dengan harga 24. Market B ya, MRMC-nya ini 3 dan ini 4, ini paling dekat. Nah, MRMC-nya itu dia dapat 300 dijual dengan harga 12. Jadi market B itu dijual dengan 12, market A dijual dengan 24 yang tadi ini. Ini 24, ini market A 24. Jadi 12.900 ditambah 300. Jadi berapa? 13.100 ya. Lebih besar daripada ini. Ini dijual dengan harga 18.000. 10.500. Jadi kalau price discrimination itu akan menyebabkan lebih banyak profitnya. Contohnya apalagi contoh-contoh price discrimination? Public transport yang biasanya dibedakan antara senior dengan student ya. State university, tuition ya, SPP. Anda tahu berapa SPP saya waktu dulu saya di Amerika? SPP saya itu sebetulnya untuk mensubsidi orang lokal Amerika. Subsidi saya SPP saya itu 7.000 US dollar per semester. Kalau 1 US dollar 10.000, maka per semester 6 bulan itu saya bayar 70 juta. Padahal sekarang 16.000. Tapi karena saya dapat beasiswanya dari Amerika sendiri ya saya nggak terlalu peduli dengan itu. Hal yang lain, public utilities, university, dan sebagainya ya. Hotel, ini sudah saya jelaskan tadi. Ya ini nanti bisa baca sendiri. Oke, itu dulu yang mau saya sampaikan ya. Ini dalam waktu singkat ini saya mau jelaskan tentang tugasnya ya, supaya saya nggak lupa. Ini tugasnya ini ya. Masing-masing Anda itu coba cari kasus oligopoli karena ini sangat menarik sekali. Karena oligopoli itu persaingan. Yang saya tulis ini ada Pepsi dan Coke atau Coca-Cola, Airbus dan Boeing, Visa dan Mastercard. Nanti silakan Anda tambah. Yang jelas nanti Mas Firman minta tolong diatur agar masing-masing itu beda-beda perusahaannya. Ya, masing-masing beda-beda perusahaannya. Silahkan ini difoto ya. Yang nanti dibahas itu apa? Sisi apanya? Bahas dari sisi persaingan harga jual, King Demand Curve-nya. Seperti tadi sudah dicontohkan Mas Faust dengan Telkomsel tadi, pindah Telkomsel dan lain sebagainya itu dan sebagainya. Itu persaingan harga jual. Terus kemudian persaingan pemasaran. Sejauh apa pemasaran dilakukan untuk tentang produknya sendiri, spesialisasinya dan sebagainya. Tolong bentukkan narasi saja. Dan persaingan biaya produksi. Apakah Coca-Cola itu berusaha untuk menurunkan
biayanya dengan melakukan pembukaan cabang baru di luar negeri dan sebagainya. Nah, model-model seperti itu. Terus kemudian bahas peraturan yang ada yang relevan di negara tersebut. Ini adalah untuk UTS. Ya, untuk UTS tolong cari masing-masing kasus oligopoli saja karena banyak yang bisa kita pelajari dari kasus oligopoli ini, persaingan antara dua perusahaan dan sebagainya. Bahas dari sisi ini ya, empat ini atau lebih. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari Anda semua. Ini sudah hampir 12:30. Anda tentunya juga butuh sholat dan ini sebelum nanti jam 1. Monggo silakan Mas Firman atau kawan-kawan yang lain. Saya mau tanya, Prof. Iya. Terkait kartel tadi, Ya. sebenarnya kan ada beberapa perusahaan di Indonesia itu yang saat ini diisukan bahwa mereka adalah kartel, seperti Semen Gresik, kemudian Holcim dan Indosemen itu. Tetapi Semen Gresik sendiri dia membantah bahwa mereka itu adalah kartel. Cuma itu kan sekarang masih diselidiki bahwa semen-semen itu di pasar nasional itu bisa menguasai sekitar 80%, kalau di Jawa sekitar 90%. Memang untuk pasar sepertinya tidak bagus. Nah, pertanyaan saya, Prof, kalau misalnya memang nanti terbukti mereka adalah kartel, kira-kira solusi yang paling bagus untuk perusahaan itu sendiri dan juga untuk pasar, perusahaan itu sebaiknya di-merger atau di antaranya dilikuidasi atau gimana itu, Prof? Ya, kalau kaitannya dengan di-merger atau tidak, itu sebetulnya lebih kepada efisiensi. Ya, contohnya misalnya, contoh gampangnya itu misalnya kenapa bank sekarang itu cenderungnya adalah digabungkan. Ya, kalau kita bicara bank ya, bank itu digabungkan. Supaya apa? Supaya modalnya besar. Modalnya besar itu bisa melakukan banyak efisiensi. Ketika modalnya besar, maka pembukaan kantor cabang itu menjadi sangat efisien. Jadi coba bayangkan sekarang misalnya ada Bank Mandiri, ada BNI, ya, yang mungkin kantor cabangnya itu sudah, kalau faktanya ada di Surabaya itu jaraknya cuma beberapa puluh meter saja, sehingga itu tidak efisien. Sehingga kalau kemudian digabungkan menjadi satu nama misalnya, yang entah itu apa gitu ya, di yang jarak sekitar 50 meter atau 100 meter itu hanya cukup satu cabang saja, sehingga menjadi sangat efisien. Ketika sangat efisien, lagi-lagi yang gambar tadi, AC-nya akan turun. Ketika AC-nya turun, maka profitnya akan lebih besar. Nah, kalau kemudian kartel itu bagaimana solusinya? Nah, sekarang terpulang kepada apakah kemudian ada yang dirugikan? Harga yang mereka jual, terus kemudian kuantitas, apakah itu sampai pada titik di mana kemudian masyarakat itu dikecewakan, susah carinya, harganya mahal dan sebagainya. Misalnya itu fine-fine saja ya, fine-fine saja ya tetap akan kartel menjadi tidak ada masalah. Tapi ketika itu sudah menjadi harganya terlalu mahal dan kemudian susah dicari dan sebagainya. Nah, itu regulasi yang harus harus diperkuat gitu. Itu mungkin mudah-mudahan membantu Mas Firman. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, Mas Firman, ini ada dari Mas Faus, itu mungkin rekamannya dimatikan dulu, saya mau menjelaskan.